Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Fitriana dengan NIM C1B2380 kelas 4C. Saya di sini akan memaparkan tentang strategi digital dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Di slide yang pertama ada latar belakang dari transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam konteks pengelolaan lembaga pemerintah, kedua prinsip ini sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat, pelayanan publik yang berkualitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di slide yang kedua ada kendala pengelolaan data dan transparansi informasi di lembaga pemerintah. Dalam hal ini ada 5 poin, di mana yang poin pertama ada kurangnya koordinasi dan integrasi data antar level pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah seringkali tidak memiliki otoritas penuh atas data lokal dan koordinasi antar pusat dan daerah masih lemah, sehingga data tidak dapat digunakan secara optimal untuk kebijakan. Lalu poin yang kedua ada data yang tidak akurat. Dalam hal ini pemerintah kurang update dan adanya data ganda menyebabkan kebijakan pemerintah terkendala dan program sering salah sasaran. Lalu poin yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia kompeten di bidang digital. Dalam hal ini kurangnya tenaga ahli IT dan digitalisasi di lembaga pemerintah menyebabkan kesulitan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi. Lalu poin yang keempat ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Karena ini infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah terpencil, menghambat akses dan pengelolaan data secara real time, serta penerapan sistem digital yang optimal. Lalu poin yang kelima ada ego sektoral antar instansi, yang dimana ini banyak sekali instansi yang enggan berbagi data karena menganggap data sebagai milik pribadi, sehingga memperlambat integrasi data dan pengambilan keputusan yang berbasis data yang efektif. Di slide yang ketiga ada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah, yang dimana transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Lalu di slide yang keempat ada solusi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah, yang dimana poin pertama ada implementasi e-government, yang dimana ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan data dan layanan publik. Dalam e-government ini memungkinkan akses informasi yang cepat dan efisien serta pelayanan publik yang lebih responsif. Lalu poin yang kedua ada pemanfaatan blockchain dan big data analysis. Dalam blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Lalu dalam big data analysis membantu dalam menganalisis data besar untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan transparan. Lalu poin yang ketiga ada open data dan portal informasi publik. Dalam hal ini membuka data publik melalui portal online memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja lembaga secara mudah dan cepat, sehingga meningkatkan transparansi. Lalu poin yang keempat ada sistem pelaporan whistleblowing dan digitalisasi proses pengadaan. Dalam sistem pelaporan online untuk pengaduan dan whistleblowing meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan mencegah praktik korupsi.
dalam digitalisasi pengadaan, mengurangi peluang korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu ada poin yang kelima, yaitu penguatan infrastruktur dan keamanan data, yang dimana dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai dan penerapan standar keamanan data sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan keberlanjutan sistem digital. Lalu di slide yang kelima, ada solusi kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah, yang dimana poin pertama ada penguatan regulasi dan keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Dalam hal ini memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Lalu poin yang kedua, ada pengembangan kebijakan integrasi sistem informasi pemerintah, yang dimana hal ini mendorong integrasi sistem digital antar instansi untuk menghindari fragmentasi data dan meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi serta pelayanan publik. Lalu poin yang ketiga, ada peningkatan literasi digital dan partisipasi publik. Dalam hal ini meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kinerja pemerintah. Lalu poin yang keempat, ada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan digital. Dalam hal ini, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta peran strategis pimpinan dalam mendorong transformasi digital yang transparan dan akuntabilitas. Lalu di slide yang terakhir ada studi kasus dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Sumedang. Jadi di Kabupaten Sumedang telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat SPBE. Indeks SPBE meningkat menjadi 3,84, tertinggi di tingkat kabupaten se-Indonesia, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.